Masih bersama saya Togi Sinaga dan kita langsung ke rekan. Ini Renda Nura di Polda Metro Jaya dan kami pun juga masih menunggu kedatangan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini akan tiba di Polda Metro Jaya. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini akan melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke Polda Metro Jaya. Dan pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan juga mengatakan bahwa kliennya ini akan hadir langsung di Polda Metro Jaya. Sebelumnya sudah ada 2 laporan polisi tentang tudingan ijazah palsu Jokowi. Laporan itu di Polres Jakarta Selatan dan juga Polres Jakarta Pusat. Ya, terkait dengan kasus tersebut, ini pengacara dari Joko Widodo Yakub Hasibuan juga menjelaskan bahwa sudah masuk laporan tersebut dan polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih belum menemukan titik akhir. Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai ini pada hari Kamis 24 April lalu di Pengadilan Negeri Solo. Dan inilah situasi terkini di Polda Metro Jaya. Rekan-rekan media ini masih menunggu kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan terkait dengan laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, ini ada 4 orang yang menuding ijazah Jokowi itu palsu. Di antaranya mantan Menpora Rosuryo, ahli digital forensik Resmond Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadila, dan juga Dr. Tifauzia Tiasuma. Ya, sebelumnya mantan Menpora Rosuryo ini tidak mempermasalahkan jika dilaporkan ke polisi usai menuding ijazah Jokowi palsu. Ex-politikus Partai Demokrat ini juga menyebut dirinya bersama Resmond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa ini menganalisis foto ijazah Jokowi ini dengan teknologi terkini. Dan hal itu dilakukan untuk menegakkan kejujuran di Indonesia. Halo. Oh, iya.
Lalu nyambung dah. Dan sekali lagi bisa dikabarkan ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan hadir langsung di sentra pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya dan akan didampingi oleh tim kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Dan pemirsa, hingga sini sudah ada 2 laporan polisi terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan pertama ini dilangkan pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, sebelumnya Jokowi juga mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik terkait persoalan ijazah yang dituding palsu oleh sejumlah pihak. Dan Jokowi juga memastikan ini akan menunjukkan ijazah asli miliknya ke halayak umum. Namun tindakan itu akan dilakukan jika diperintahkan oleh pengadilan. Jokowi pun sempat menunjukkan ijazah asli mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kewartawan. Namun dia melarang wartawan untuk mengambil foto ijazah tersebut. Ya, ijazah ini ditunjukkan sesaat sebelum rumah di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, ini digeruduk oleh sejumlah orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Ijazah yang ditunjukkan adalah lulusan SDN Tirto Yoso, SMP Negeri 1 Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan ijazah lulusan di UGM. Ijazah Jokowi dari tingkat SD hingga SMA disimpan dalam satu map, sedangkan ijazah UGM disimpan dalam map tersendiri. Namun wartawan tidak diperkenankan untuk memotret ijazah tersebut.
Ya, selamat pagi Wenda. Apakah ada informasi jam berapa tiba Presiden ke-7 Joko Widodo? Selamat pagi Wenda, bisa dengar suara saya? Apa yang menjadi agenda pada pagi hari ini di Polda Metro Jaya, atau jam berapa Presiden ke-7 Joko Widodo tiba di Polda Metro Jaya? Yo bang, standby. Baik, selamat pagi Wenda Nura. Apa yang menjadi agenda untuk pagi hari ini di Polda Metro Jaya dan jam berapa Jokowi tiba di Polda? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Mengenai ricuhnya kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodonya langsung datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan langsung mengenai tuduhan mengenai ijazah palsu tersebut. Dan kami bersama awak media lainnya ini masih menunggu Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk hadir dan menyapa langsung awak media. Dan dapat kami informasikan Togi dan juga pemirsa bahwa Bapak Joko Widodo ini sudah tiba di Polda Metro Jaya, tepatnya di gedung SPKT sekitar pukul 9.45 tadi, bersama kuasa hukumnya, dan tentunya kami masih menunggu informasi resminya untuk apa beliau hadir langsung untuk melaporkan perkara ataupun tuduhan dari ijazah palsu tersebut. Dan kalau kami ceritakan bahwa isu mengenai keaslian ijazah ini kembali mencuat setelah banyaknya salah satunya adalah beberapa mantan dosen yang mengatakan keraguan terhadap dokumen tersebut. Ya, lalu menanggapi tuduhan tersebut, sebelumnya dari tim kuasa hukum Jokowi juga sebelumnya sudah mengadakan konferensi pers bahwa tentunya menyanggah adanya tuduhan ijazah palsu tersebut. Dan sebelumnya dari tim kuasa hukum dari Jokowi sendiri, ada Yakub Hasibuan, ini menyampaikan bahwa siapapun yang menuduh adanya ijazah palsu tersebut untuk membuktikan sendiri, karena dari pihak Jokowi dan juga tim kuasa hukumnya dirasa tidak perlu untuk menunjukkan ijazahnya aslinya gitu, karena memang yang menuduh yang harus membuktikan seperti apa ijazah palsu yang dituduhkan tersebut. Dan tentunya kami bersama awak media yang lain di depan gedung SPKT Polda Metro Jaya saat ini masih menunggu Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo, yang tengah melapor di depan gedung, maksud kami di dalam gedung SPKT, dan kami akan terus berjaga tentunya di sini untuk menunggu klarifikasi ataupun informasi resmi dari Bapak Joko Widodo mengenai laporannya hari ini. Lalu sebelumnya dari pihak UGM sendiri, Universitas Gadjah Mada, pernah menanggapi tuduhan tersebut, yakni dari dosen UGM melalui Dekan Fakultas Kehutanan telah menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, dan Jokowi ini benar menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM dan aktif di berbagai kegiatan mahasiswa, sehingga tuduhan tersebut pihak UGM dan juga pihak. Lalu kami terus menunggu update-nya tentunya di sini seperti apa laporan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini bersama tim kuasa hukumnya. Oke.
Oke. Lalu selain itu, Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa sudah ada beberapa laporan mengenai tuduhan ijazah palsu ini. Sebelumnya sudah dilaporkan beberapa nama, salah satunya adalah mantan Menteri Olahraga Roy Suryo yang sebelumnya sudah dilaporkan juga mengenai soal tuduhan ijazah palsu ini, baik ke Polres Jakarta Selatan dan juga Polres Jakarta Pusat. Dan saat ini kami bersama awak media lain masih menunggu kehadiran Joko Widodo untuk menyapa langsung kepada awak media dan memberikan informasi apa saja yang dilaporkan oleh beliau pada siang hari ini. Dan Togi dan juga pemirsa, sekali lagi dapat kami informasikan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia saat ini sedang melakukan pelaporan yang ditemani juga oleh kuasa hukumnya, dan dari Polda Metro Jaya kami akan terus memantau dan menunggu informasi resmi apa saja yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya di gedung SPKT Polda Metro Jaya saat ini. Togi. Ya, bisa kita pun juga masih menunggu kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini nantinya akan tiba di Polda Metro Jaya. Terkait dengan laporan tudingan ijazah palsu. Dan pemirsa, hingga kini ini sudah ada 2 laporan polisi. Ini terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Laporan pertama ini dilayangkan pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Namun sebelumnya Jokowi juga mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik terkait persoalan ijazah yang dituding palsu oleh sejumlah pihak. Kita katakan palsu. Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Amal Basiru. Detik ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Bang Jaris melakukan, Pak Nizar Fadila Sajada melakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang seharusnya kita katakan. Jadi teman-teman semua, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau memang terbukti nanti bohong, ya konsekuensinya jelas. Dan yang terakhir, ya, ini bukan ujung dari perjuangan kita. Perjuangan kita masih panjang. Selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini. Kalau ada orang yang mengatakan, buat apa dia tahu sudah lengser? Iya, tapi dia bisa. Orang yang sudah pernah memimpin selama lebih dari 10 tahun itu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Apalagi masih ada yang sekarang di kekuasaan, indikasinya melakukan hal yang sama. Ya.
insya Allah kita akan bergerak bersama. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh teman-teman semuanya. Kita tetap berjuang dan Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak saleh. Insya Allah kita berjuang dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Roy Suryo. Kita sangat berharap banyak kepada beliau dan mungkin inilah salah satu mantan menteri yang paling asik. Dan bisa dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma ini secara eksklusif menjelaskan sejumlah kejanggalan antara foto di ijazah Joko Widodo yang beredar di internet ini berbeda dengan wajah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah begitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Oke, kalau sip. Follow terus ya Bang Rian ya, follow ya. Bang Edo, Jum jangan dipakai audio. Bang, geser ke tribunnya. Bang, geser ya. Bang, geser tribun. Yo. Ya, bisa dilihat situasi terkini di Polda Metro Jaya. Kita telah menyaksikan Presiden ke-7 Joko Widodo ini telah keluar dari Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat oleh Pas Pampres. Dan dikabarkan Jokowi telah tiba di Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu ke polisi. Ini tiba di Polda sekitar jam 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelumnya, para awak media ini menunggu kedatangan dari Joko Widodo. Namun sepertinya beliau masuk lewat pintu samping dari kantor tersebut. Ya, pemirsa, ini
sebelumnya, inilah gambar sebelumnya di mana Presiden ke-7 Joko Widodo ini telah tiba di Polda Metro Jaya. Ada di dalam dan kita coba untuk mendengarkan keterangan dari tim kuasa hukum. Mas Yakub. Oke. Dan sekali lagi pemirsa, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dikabarkan sudah melaporkan suatu tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dan polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih belum menemukan titik akhir. Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai pada hari Kamis 24 April lalu di Pengadilan Negeri PN Solo. Menunggu Presiden Joko Widodo. Ya, inilah gambar ketika Joko Widodo ini meninggalkan Polda Metro Jaya dan tidak memberikan tanggapan apapun kepada awak media. Baik, misalnya inilah situasi terkini di mana para wartawan ini akan menuju ke press room di Polda Metro Jaya. Dan saat ini para awak media ini sedang mencari kuasa hukum dari Joko Widodo ini terkait dengan laporan ke SPKT yang sudah dibuat terkait dengan ijazah palsu dari Joko Widodo. Ya, sebelumnya Jokowi sudah tiba di Polda Metro Jaya pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat melalui pintu samping sehingga para awak media ini tidak bisa menemui Jokowi dan menanyakan terkait dengan kasus tersebut. Nggak ada paket. Baik, bisa dilihat situasi terkini di depan kantor Direskrimum Polda Metro Jaya. Para awak media ini menunggu keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan laporan Jokowi
Ini terkait dengan ijazah palsu. Baik Bislah, inilah situasi terkini juga di Polda Metro Jaya dan rencananya tim kuasa hukum Joko Widodo ini akan melakukan press conference terkait laporan tuduhan ijazah palsu. Ya, pemirsa, mobil yang dikendarai oleh Joko Widodo ini telah terparkir di Polda Metro Jaya.